Dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dari tugas kelompok yang kedua, mata kuliah Sumber Daya Manusia tentang pemutusan hubungan kerja dari PT Global Panasonic Indonesia. Saya Nayana Rahmafira. Saya Anissa Zakia. Saya Anissa Melokofyani. Yang pertama, terdapat profil perusahaan. Profil perusahaan dari PT Panasonic Global ialah Panasonic muncul pertama kali dengan mendirikan pabrik pertamanya di Thailand pada tahun 1961. PT Panasonic Global Energy Indonesia sekarang adalah salah satu perusahaan elektronik terbesar di Indonesia. PT Panasonic memproduksi berbagai produk seperti kulkas, AC, pompa air, kipas angin, dan masih banyak lainnya. Mereka juga memproduksi komponen-komponen sendiri untuk meningkatkan kualitas produk. PT Panasonic Global Energy Indonesia juga memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan karyawan dan efisiensi operasionalnya. Yang kedua, ada alasan PHK. Alasan PHK sendiri terdapat masalah keuangan perusahaan, kesulitan keuangan, atau penurunan pendapatan perusahaan. Dapat mengharuskan perusahaan untuk mengurangi biaya dengan melakukan PHK. Lalu terdapat juga performa kerja yang buruk karyawan yang tidak dapat memenuhi standar kerja yang diharapkan oleh perusahaan atau sering melakukan kesalahan bisa menjadi alasan PHK. Lalu selanjutnya pelanggaran kode etik atau peraturan perusahaan. Tindakan yang melanggar aturan perusahaan seperti kecurangan, pencurian, atau pelanggaran etika lainnya bisa menjadi alasan langsung untuk mem-PHK karyawan. Lalu terdapat ketidakhadiran berkepanjangan atau masalah kesehatan, ketidakhadiran yang sering atau berkepanjangan tanpa alasan yang jelas, atau masalah kesehatan yang mengganggu produktivitas pekerjaan juga dapat menjadi alasan PHK, terutama jika perusahaan tidak dapat memberikan solusi atau akomodasi yang diperlukan terhadap karyawan. Lalu poin selanjutnya yaitu ada syarat PHK. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Prosedur PHK Karyawan Kontrak atau PKWT sebagai berikut. Yang pertama, prosedur PHK untuk karyawan kontrak. Yang kedua, ada perusahaan menyiapkan berkas serta data pendukung sebagai dasar PHK. Yang ketiga, ada menginformasikan berita PHK kepada karyawan yang bersangkutan. Yang keempat, ada melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan dua belah pihak. Yang kelima, ada mengadakan mediasi hukum. Dan yang keenam, mempersiapkan kompensasi PHK. Sementara itu, prosedur PHK untuk karyawan tetap adalah yang pertama, melakukan musyawarah antara karyawan dan perusahaan untuk mendapatkan jalan tengah dari rencana PHK. Biasanya persoalan yang sulit disepakati adalah besarnya uang pesangon yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua, jika dalam proses musyawarah tidak menemukan jalan keluar, maka akan dilakukan mediasi dengan dinas ketenagakerja terkait atau dengan pihak ketiga. Lalu yang ketiga, mediasi melalui jalur hukum di pengadilan ditempuh jika tidak kesepakatan dengan bantuan departemen yang berwenang. Permohonan mediasi bisa dikirim melalui surat permohonan tertulis. Yang keempat, jika kedua belah pihak terus menyepakati keputusan PHK, maka dapat melakukan penandatanganan perjanjian bersama. Dan yang terakhir, setelah penandatanganan dilaksanakan prosedur akhir, yakni pemberian uang pesangon sebagai ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Lalu yang keempat, ada hak karyawan. Besaran pesangon dihitung berdasarkan masa kerja dan gaji terakhir. Berikut besaran pesangon berdasarkan masa kerja. Yang pertama, kurang dari 1 tahun yaitu 1 bulan gaji. Yang kedua, 1-2 tahun itu 2 bulan gaji. Yang ketiga, 2-3 tahun itu 3 bulan gaji. Yang keempat, 4-5 tahun itu 4 bulan gaji. Lebih dari 4 tahun itu 5 bulan gaji. Kompensasi tambahan yang diberikan sebagai penghargaan atas dedikasi karyawan. Besaran UPMK berdasarkan masa kerja. Yang pertama, 3-6 tahun 2 bulan upah, 6-9 tahun 3 bulan upah, 9-12 tahun 4 bulan upah, 12-15 tahun 5 bulan upah, 15-18 tahun 6 bulan upah, 18-21 tahun 7 bulan upah, lebih dari 21 tahun yaitu 8 bulan upah.
Selanjutnya ada uang pengganti hak atau UPH, terdiri dari yang pertama cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, yang kedua biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja, dan yang ketiga hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 5. Ada surat PHK. Surat PHK pemutusan hubungan kerja adalah dokumen resmi yang dikeluarkan perusahaan untuk memberitahukan kepada karyawan bahwa hubungan kerja mereka telah berakhir. Surat ini biasanya diberikan setelah melalui proses negosiasi atau keputusan PHK. Surat PHK harus memuat informasi penting seperti identitas perusahaan dan karyawan, alasan PHK, tanggal berakhirnya hubungan kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak setelah PHK, prosedur penyelesaian sengketa. Perusahaan harus menyampaikan pemberitahuan PHK kepada karyawan dan atau serikat buruh paling lama 14 hari kerja sebelum PHK. Berikut contoh surat dari PT Panasonic Global. Pemutusan hubungan kerja PHK di PT Panasonic telah memberikan dampak signifikan baik bagi perusahaan maupun karyawan. Panasonic telah melakukan restrukturisasi yang mengakibatkan penutupan beberapa pabrik dan penggabungan unit usaha untuk meningkatkan efisiensi dan merespon perkembangan teknologi khususnya dalam produk lampu LED. 2.500 karyawan terkena dampak. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.